Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak tanggung. Minggu tanggal 17 Januari 2021 bersama dengan Kak Ete, Kak Ruth, Kak Talo. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Ruth berharap adik-adik beserta keluarga sehat selalu ya. Sudah siap beribadah belum? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah, adik-adik kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik masih berdiri, kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus. Kita akan bersaat teduh. Siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 13 bait 1, kami puji dengan riang. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik kita akan nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 11 bait 1, Ku puji kuasa Tuhanku. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Oke, Kakak Ruth dan Kak Talo mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Minta Tuhan Yesus pimpin supaya kita mengerti apa yang kita dengar nanti, dan kita juga boleh mempraktekkannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami, buatlah kami mengerti. Dan kami juga boleh mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari kami. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
dalam kehidupan kami sebagai anak tanggung. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi kita tidak akan membaca terlebih dahulu Alkitab. Kita akan langsung bercerita kepada adik-adik. Adik-adik, kita lihat gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Tuhan Yesus bersama dengan para murid, juga bersama dengan ibunya, yaitu Ibu Maria. Kita bisa lihat ya gambarnya. Kemudian di dalam pesta yang namanya pesta adik-adik, pasti ada banyak makanan yang disiapkan. Dan ada banyak juga minuman yang disiapkan. Adik-adik pernah kan ke pesta? Atau adik-adik pernah membuat pesta? Bagaimana kalau di dalam pesta itu makanannya kurang? Sehingga ada banyak yang tidak mendapat makanan. Atau minumannya kurang. Yang dirasakan oleh adik-adik yang punya pesta pasti malu, kecewa, berpikir bahwa kasihan orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang disediakan oleh adik-adik yang punya pesta. Nah, pesta perkawinan di Kana adalah pesta yang luar biasa. Pesta ini tidak hanya sehari, tetapi pesta ini berhari-hari. Bahkan sampai seminggu adik-adik. Sehingga semua persiapan harus dilaksanakan. Ibu Maria adalah ibu yang membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk para tamu. Pada saat mau diberi minuman, mereka mau membagi minum kepada para tamu, Ibu Maria kaget karena minumannya habis. Tidak ada lagi air anggur. Minuman anggurnya tidak mencukupi. Apa yang Ibu Maria lakukan? Ibu Maria pergi kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur, kata Ibu Maria kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Maria tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Yesus. Ibu Maria langsung berpaling kepada para pelayan. Ibu Maria katakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Pelayannya juga bingung. Kok Ibu Maria langsung mengatakan kepada mereka, sementara Yesus mengatakan belum tiba saatnya. Kita lihat di sini adik-adik, Ibu Maria percaya sungguh kepada Yesus. Jadi Ibu Maria mengandalkan Yesus. Yesus, hanya Engkaulah yang dapat menolong, menyelamatkan pesta ini. Adik-adik, Ibu Maria langsung pergi meninggalkan Yesus. Dan Yesus akhirnya pergi bersama dengan para pelayan
untuk ke dapur, ke tempat di mana disediakan air. Di sana ada 6 tempayan. 6 tempayan untuk mengisi air. Sebenarnya tempayan ini bukan untuk tempat minum, tetapi untuk air yang digunakan membasuh kaki para tamu yang hadir dalam pesta. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus suruh menuangkan, mengisi 6 tempayan itu dengan air. Maka para pelayan mengisinya. Apa yang terjadi adik-adik? Sebelum itu Tuhan Yesus bilang, setelah kamu tuangkan air, aduk. Kalau di situ bilangnya cedok. Diaduk tempayan itu. Maka pasti terjadi yang luar biasa. Adik-adik, pelayannya pun melakukan apa yang disuruh oleh Yesus. Dan mereka tercengang. Mereka melihat begitu luar biasa. Apa yang mereka lihat? Air itu menjadi air anggur. Air anggur yang akan diberikan kepada para tamu. Mereka bahagia, mereka senang karena mereka bisa melayani para tamu dengan minuman yang masih tersedia. Adik-adik, mereka bahagia sehingga Yesus bilang, pergi kasih minuman ini kepada pemimpin pesta. Pergilah pelayan ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta setelah dia mencicipi air anggur itu, dia begitu terkejut adik-adik. Ternyata rasanya lebih enak dari yang pertama. Sampai dia panggil pengantin laki-lakinya. Sini, kenapa air anggur yang ada saat ini kok lebih enak dari yang pertama? Pengantin laki-laki bingung karena dia tidak tahu apa yang terjadi adik-adik. Nah, kita lihat adik-adik, Tuhan Yesus telah melakukan perkara yang besar. Hal yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa Tuhan sudah nyata. Pertama kita lihat apa yang dilakukan Ibu Maria. Percaya sungguh. Dia percaya, dia andalkan Tuhan Yesus. Artinya mengandalkan itu menyerahkan semuanya kepada Yesus. Jamin bahwa Yesus bisa melakukan itu. Makanya dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus mampu melakukan. Setelah Yesus lakukan, ada sukacita dalam pesta itu. Ada sukacita dan percaya para pelayan kepada Yesus. Begitu pula dengan para murid. Mereka bahagia. Mereka melihat Ibu Maria percaya dan mereka juga percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, apa yang mau disampaikan kepada kita dari cerita ini? Yang pertama, kita lihat bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan setiap orang. Dia berjalan, dia memperhatikan. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, yang kita lihat adalah kita, Ibu Maria, langsung menyerahkannya kepada Yesus. Kita diajarkan oleh Ibu Maria juga untuk menyerahkan semuanya kepada Yesus. Hidup kita kepada Yesus. Jadi Yesus juga menginginkan kita menjadi seperti contoh tempayan tadi.
wadah tempat menampung air. Kita adalah wadah itu. Apa yang harus kita isi dengan diri kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Setelah kita baca, kita taati, kita lakukan. Jadi setiap hari adik-adik, tidak hanya hari Senin, tidak hanya hari Minggu, tapi setiap hari kita baca Alkitab. Kita membaca dan merenungkannya. Sehingga ketika kita percaya sungguh, maka ada mujizat yang akan terjadi bagi kehidupan kita adik-adik. Adik-adik, masalahnya kita percaya enggak sih sama Tuhan Yesus? Kita percaya enggak sih sama Tuhan Yesus yang punya kuasa itu? Itu semua dikembalikan kepada adik-adik. Percaya atau tidak? Siapa yang percaya, dia akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dia mendapat kebahagiaan dan sukacita. Adik-adik, cerita tadi ada di dalam Alkitab. Karena cerita ini sudah sering didengar. Adik-adik tahu cerita itu. Cerita itu adalah perkawinan di Kana yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Kemudian renungkan. Lalu praktekkan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sungguh memiliki kuasa melebihi dari manusia. Terima kasih kami boleh memiliki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus boleh memilih kami menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Engkau tuntun dan pimpin kami, supaya kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh hidup kami. Dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa negara kami ini Bapa. Biarlah ada damai, sukacita, dan seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Karena kami boleh berjuang untuk mengalahkan virus COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk Bapak Presiden, bersama dengan rekan-rekan sekerjanya. Tuhan berkati mereka supaya mereka bergandeng tangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa khusus untuk para dokter, tenaga medis, berkati mereka juga Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh terus melayani orang-orang yang kami kasihi yang saat ini menderita COVID. Kami mohon juga Engkau berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan yang baik, berkati mereka di dalam tugas pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Kami mohon Engkau memberkati kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami juga boleh menyenangkan hati orang tua kami. Kami boleh taat akan perintah orang tua.
Kami boleh belajar sungguh, sehingga kami boleh menyelesaikan studi kami, sekolah kami, dan kami boleh mendapat nilai yang baik. Kami menyerahkan teman-teman kami yang sudah lama tidak kami jumpai. Kami terpisah karena keadaan. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka, dan mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GPIB Jemaat Bukit Moria, para pendeta, penatua dan diaken. Kau berkati mereka di dalam mereka melayani jemaat Tuhan. Biarlah setiap jemaat boleh mendapatkan pelayanan yang baik. Karena ada Tuhan hadir dalam tugas pelayanan mereka. Berikan juga kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik pula. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang setia untuk mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk rekan sekerja kami, khususnya bidang Inforkom. Kiranya Engkau berkati mereka yang bersedia bekerja bersama dengan kami untuk menjadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga adik-adik layan kami boleh mendapatkan pelayanan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik kita berdiri yuk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 76 bait 1, Air Menjadi Anggur. Adik-adik kita akan memberikan persembahan, disiapkan dulu persembahannya. Untuk persembahannya nanti adik-adik bisa titipkan ke mama papa. Nanti papa mama bisa mentransfernya lewat e-wallet seperti link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk QR code-nya tertera di layar. Sembari memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Siapkan tangannya di depan adik-adik. Mari kita ucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Persembahan, adik-adik boleh duduk.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna dalam pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah akan segera berakhir. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 267 bait 1, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah dari awal sampai akhir. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Saatnya kami menyelesaikan ibadah kami dalam perjumpaan pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus beribadah dimanapun kami berada dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.